atas kertas aja status suami istri, tapi kalau di rumah kan kok kayak pembantu. Hai guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Jadi guys, aku mau ngucapin banyak terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe channel aku, yang sudah mendukung aku, yang sudah komen. Pokoknya tanpa kalian guys, aku tuh gak bakal semangat bikin video ya guys. Nah guys, ini aku baru saja balik dari pasar. Sekarang itu sudah jam 12:30 ya guys. Karena sudah siang, aku jadi mau langsung masak aja guys, seperti biasa ya. Nah jadi guys, aku kalau masak nggak ngoceh tuh nggak penak ya. Jadi aku sambil masak sambil ngoceh. Ini aku mau masak air buat bikin sup bening dulu ya guys. Semuanya sudah tak siapkan ya. Jadi di sini aku tuh mau bikin sup beningnya itu kayak apa sih itu ya, ini ada babi, terus ini ada oyong ya kalau bahasa Jawa, Cilacap, terus juga ada fresh itu apa, jamur sama wortel ya, terus aku kasih jahe ya, kayak gitu aja sih guys. Sebenarnya sama kayak kemarin sih supnya, cuman kemarin juga aku itu nggak bikin video ya guys. Nah hari ini aku cuman steam telur, nanti tak tambahin tahu, dan juga ini mau manasin lagi kari ayam yang kemarin sore ya, karena kemarin sore nggak habis, jadi aku mau panasin. Nah jadi guys, ini ada babi ya. Jadi babinya aku mau kasih bumbu dulu. Bumbunya seperti biasa sih, cuman tepung jagung, gula, sama itu apa, lada ya, cuman kayak gitu aja. Dan jadi guys, aku minta maaf banget ngomongnya di belakang kamera lagi ya. Itu nenek aku lagi duduk di sofa ya, jadi aku nggak bisa ngomong kenceng-kenceng lagi karena dia tuh nggak pernah nyalain TV sekarang. Dan ini aku mau masak air aja ya guys, nanti buat nyetim ikannya sama tahunya tak campur jadi satu. Nah jadi ini ikan salmon guys, ini potongan kemarin sih, ini satu kemarin tak bagi 3 sama dia sudah dimakan, ini sisanya ya. Jadi mau tak steam pakai tahu aja. Ini tahunya kan manis guys, jadi dia itu kalau makan tahu tuh suka ya, kayak gitu. Nah jadi guys, ini airnya tuh sudah mendidih ya, jadi bahan-bahan buat sup aku masukin aja dulu. Nah itu oyongnya nggak aku masukin dulu guys, karena takutnya nanti kemateng. Nah jadi guys, ini babinya aku masukin aja ya, tak godok bareng. Di luar tuh masih hujan guys. Nah jadi guys, kemarin kan aku cerita tentang TKW yang menikah sama orang Hongkong terus nggak mau dipanggil Cece ya. Nah sekarang sih aku prihatin banget ya guys. Aku mendengar cerita yang katanya Cece Indonesia menikah sama orang Hongkong. Kita nikah cuman hanya di atas kertas aja status suami istri, tapi kalau di rumah kan kok kayak pembantu. Nah jadi guys, cerita yang seperti itu tidak diekspos ya, tapi memang itu kenyataan. Memang ada beberapa TKW yang menikah sama orang Hongkong lalu dijadikan pembantu, ada guys. Nah ini guys, telur aku mau kocok, nanti ini mau tak buat campuran sup bening ya guys. Nah tapi di sini juga air yang buat ikan itu udah mendidih. Nah jadi guys, menurut kalian itu kayak mana? Sebenarnya di sini aku tuh banyak banget punya pengalaman cerita ya tentang ceceh-ceceh kayak gitu. Nah guys, ini aku mau kasih tahu ya, tadi sebenarnya dramanya itu nenek aku tuh masih marah-marah tentang microwave gift. Dari pagi sampai aku ke pasar dia masih marah-marah kayak gitu. Cuman aku udah nggak ngerespon ya, karena ya kalau barang sudah rusak mau kayak mana gitu. Emang kalau aku diomelin gitu dia barangnya bakal kembali normal kan? Enggak guys. Nah jadi guys, memang orang Hongkong itu kalau di tempat umum dia seperti memperlakukan wanita bak ratu, tapi tergantung juga wanitanya itu seperti apa ya guys. Jadi tidak semua ketika orang Indonesia berhayal menikah sama orang Hongkong juga diperlakukan bak ratu, itu tidak semua guys. Sebenarnya dari beberapa cerita real yang dari teman-teman aku sendiri ya, dari sekeliling aku, memang banyak banget yang bercerita tidak seindah itu menikah dengan orang Hongkong. Ya karena memang tahu sendiri kan, kehidupan orang Hongkong itu biayanya mahal. Dan ketika lelaki Hongkong mau menikah dengan perempuan Hongkong pun
mereka itu memilih guys. Ya sama lah seperti halnya kita. Oh ini aku mau nyayur aja langsung ya guys, dan aku sambil cerita gitu, ini aku mau nyayur. Samalah dengan halnya kita, orang kaya yang memilih orang kaya, orang miskin yang memilih orang miskin, gitulah ya. Tapi itu tidak berlaku bagi perempuan Hongkong guys. Perempuan Hongkong itu tidak akan memilih laki-laki miskin untuk menikah dengan dirinya walau sejatinya dia itu miskin gitu. Makanya kebanyakan orang Hongkong itu tidak menikah, karena kalau sudah menikah biaya hidup itu tuh akan mahal sekali kan. Dan perbedaan orang Indonesia dan juga orang Hongkong ketika mereka menikah itu tuh beda banget guys. Kalau orang Hongkong menikah tuntutannya itu banyak, tapi kalau orang Indonesia itu nggak menuntut. Kalau orang Hongkong $10.000 itu adalah uang yang sedikit, tapi untuk orang Indonesia $10.000 itu adalah uang yang sangat banyak. Itulah perbedaannya guys. Nah, mungkin dari faktor itulah kenapa banyak ceceh Indonesia yang mengira menikah dengan orang Hongkong dikasih duit 10.000 tiap bulan mereka akan menjadi kaya raya gitu. Itu pemikirannya orang Indonesia sih ya, sehingga dia terus ngomong ngalor ngidul ya kayak gitulah guys intinya, kayak ya nggak tau lah gitu. Nah, jadi kalau ada cerita ceceh yang menikah sama orang Hongkong lalu hidupnya wah itu ngimpi. Nah tapi yang hidupnya sederhana kayak cukup gitu ya ada. Terus yang hidupnya kekurangan kayak malah cuma dijadikan pembantu. Nah jadi sayur aku udah matang ya guys, jadi aku kasih makan nenek aku dulu ya. Ya seperti tadi cecehnya itu bercerita dia menikah hanya di atas kertas, bahkan dia sendiri tidak dihargai lah sama suami, mertua, dan anak dari suami ya, karena suaminya itu kan duda, dia sudah punya anak ya, terus menikah dengan cecehnya juga lalu punya anak ya. Jadi cecehnya ini dulu adalah pembantunya 1 tahun terus dinikahi gitu. Pokoknya dari ceritanya sih sedih ya guys, tapi memang bener guys kayak gitu. Ada, aku juga punya temen aku itu bercerita sama aku, dan bahkan dia itu kalau sebulan sekali itu cuma dikasih uang $500. Jadi kalau uang Indonesia itu sekitar berapa ya, jadi 950 ribuan ya. Dan dia itu bahkan mau beli susu buat anaknya itu dia tuh harus cari kerja loh guys di luar ya. Jadi seperti itu guys. Jadi jangan membayangkan orang yang menikah dengan orang Hongkong itu langsung wah gitu tuh, aduh ya mungkin orang yang menikah dengan orang Hongkong itu memiliki kehidupan yang bebas, dia tidak terikat dengan majikan. Nah guys, ini aku manasin kari dulu ya, jadi aku sambil masak sambil ngoceh gitu. Jadi ini kan kari kemarin nenek tuh makan gak habis, niat hati sama dia tuh dikasih aku, tapi aku nggak mungkin makan lah guys, kan udah dicak-cak pakai sendok dia bekas babi ya, kan aku nggak mungkin dong makan bekas dia gitu loh, apalagi kalau sudah kayak gitu kan. Nah jadi aku lanjut lagi, kalau mungkin mbak yang menikah sama orang Hongkong itu bebas, tapi sebenarnya perekonomian mereka juga susah guys, apalagi yang sudah punya anak ya. Nah ini aku ngasih makan nenek aku dulu guys. Jadi tadi tuh tahu sama ikan sama sayurnya ya, terus ini karinya juga sudah panas, jadi aku mau kasih makan nenek aku dulu. Maaf ya guys, jadi sama aku tak potong-potong ceritanya, yang penting kalian maksud gitu loh guys ya. Namanya juga kita kerja sambil ngurusin ya, sambil bikin video kayak gini ya, memang nggak gampang guys gitu, harus ya beginilah, bagi-bagi waktu gitu loh guys. Nah ini juga supnya tuh udah mateng ya guys, jadi aku mau taruh aja telurnya kayak gini nih, setengah mateng. Nanti udah gitu aku matiin apinya. Nah jadinya seperti ini guys supnya. Nah kayak gitu aja udah mendidih, sebentar tak angkat ya sudah, terus tak kasih nenek aku loh. Jadi itu gampang aja guys sebenarnya masakan orang Hongkong mah, apalagi kalau bumbunya itu cuman garam sama gula. Tapi yo siap-siap aja guys kamu nggak makan ya kan nggak enak. Nah jadi guys nenek aku itu lagi makan sekarang, itu juga sudah jam 1.
Terus aku juga mau istirahat ya guys, aku mau makan juga. Tapi nantilah aku duduk sebentar karena aku tadi pulang dari pasar itu nggak sempet duduk, kayaknya tuh capek gitu ya guys. Nah, jadi begitu guys cerita salah satu dari Mbak Indonesia yang menikah sama orang Hong Kong. Kalian komen ya guys di bawah seperti apa komen kalian. Kalau aku sih memang sudah sering banget mendengar cerita dari teman-teman aku yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu gitu. Ya memang ada yang enak, ada yang nggak enak gitu ya. Jadi menurut aku sih sebenarnya sudah biasa kalau cerita seperti itu. Cuman kembali lagi yang kemarin ada beberapa mbak-mbak yang menikah sama orang Hong Kong tuh terlalu hedon, terlalu wah gitu tuh ya. Lihat lagi lah gitu ya. Perlu ya, namanya nasib kan, ada yang baik ada yang nggak baik ya guys ya. Jadi ya semua itu kembali lagi kepada nasib. Ya syukur-syukur kita tanpa dinikahi sama orang Hong Kong bisa hidup enak ya guys, amin. Lancar rezeki ya guys, amin. Sehat selalu ya guys, amin. Nah jadi seperti itu aja lah guys video dari aku. Lain kali kita sambung lagi ceritanya. Sebenarnya masih banyak cerita tapi waktunya tidak cukup. Jadi ketemu lagi di next video ya guys, bye bye.